Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan pada hari ini. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang terhormat Bapak Dr. Amiruddin SPDI MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri, Rahmat Arianaya selaku moderator. Saya Rizmi Hidayani sebagai pemateri pertama. Saya Erika Ramadhani sebagai pemateri kedua. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yaitu mempresentasikan hasil review kami pada makalah kelompok 1 dengan judul Memaknai Sejarah Pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam dalam dunia Islam berawal dari proses pendidikan yang berlangsung di dalam rumah dan juga masjid. Selain itu, pendidikan juga tidak lepas dari proses pembaharuan Islam yang cukup signifikan. Sehingga pembaharuan Islam telah menggambarkan periode dan fase yang cukup lama, yang melahirkan beberapa tokoh dari pembaharuan tersebut. Berangkat dari kritik model pembelajaran, pengajaran, materi, sehingga menuntut untuk berpikir secara kontekstual yang telah dilakukan oleh para pembaharu Islam pada masanya. Pengertian sejarah pendidikan Islam. Secara etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu tarikh, yang berarti ketentuan masa. Tarikh juga bermakna perhitungan tahun. Secara terminologi, sejarah berarti keterangan yang telah terjadi pada masa lampau. Sejarah pendidikan Islam diawali dengan pada masa Rasulullah dan kemudian pada masa sahabat, masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, dan pada masa era berikutnya. Pendidikan Islam di Nusantara telah melalui penjajahan, yaitu pada masa Orde Lama, Orde Baru, ataupun pada masa Reformasi. Ada 3 metode penulisan sejarah pendidikan Islam. Yang pertama, metode deskriptif. Metode ini adalah metode pengajaran pendidikan Islam yang dibawa dari Rasulullah, yang bersumber langsung dari Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua, ada metode kooperatif. Dalam metode ini berusaha membandingkan sebuah perkembangan pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, metode analisis sintesis. Pada metode ini, pendidikan Islam dilihat secara krisis, analisis, dan bahasan yang sangat luas. Selanjutnya ada mengenai tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sejarah pendidikan Islam. Yang pertama itu ada sejarah kebudayaan, yang mana sejarah pendidikan kebudayaan ini untuk mencapaikan peserta didik untuk menghadapi persoalan-persoalan dan harapan-harapan kebudayaan. Yang kedua itu ada ilmu politik, yang mana sejarah pendidikan Islam ini juga membahas tentang para tokoh, pelaku dalam struktur kekuasaan politik. Yang terakhir itu ada ilmu sejarah filsafat, yang mana ilmu filsafat ini sangat dibutuhkan untuk menafsirkan realitas yang ada pada metode berpikir sejarah filsafat. Secara akademis, sejarah pendidikan Islam memiliki manfaat yaitu untuk mengetahui dan memahami pertumbuhan dan juga perkembangan pendidikan Islam sejak zaman lahirnya sampai dengan sekarang. Yang kedua adalah menghindari hal-hal negatif yang terjadi pada masa lalu agar tidak terulang lagi. Ruang lingkup pendidikan Islam pada dasarnya tidak dapat dibatasi oleh materi, kurikulum, tujuan, target, metode, cara penilaian, serta seseorang atau bangsa tertentu. Kelebihan pada makalah kelompok 1. Yang pertama,
Materi sudah cukup lengkap dan pembahasannya mudah dipahami oleh pembaca dan pendengar. 2. Referensi yang dicantumkan di dalam makalah sudah cukup untuk memenuhi ketentuan pembuatan makalah. Yang ketiga, di sini sangat jelas dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah pendidikan Islam. Adapun kekurangannya, yang pertama, pada pembahasan materi metode sejarah pendidikan Islam hanya dijelaskan tentang macam-macam penggalian sejarah secara umum, tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Yang kedua, yaitu kekurangan dari makalah ini mengenai tentang pembahasan periodisasi sejarah pendidikan Islam. Di sini hanya dijelaskan tentang periode-periodenya saja, akan tetapi tidak ada dijelaskan dengan perkembangannya. Yang ketiga, untuk ukuran font dan ukuran spasi tidak sesuai dengan ketentuan pembuatan makalah. Sekian pemaparan dari review makalah pada kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.